Saya di sini akan menjelaskan mengenai presentasi poster mengenai karakteristik sifat fisik tanah akibat genangan air pada lahan budidaya pisang di Kabupaten Tanggamus. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari presentasi poster ini. Latar belakang dari presentasi poster ini ialah, kalian ada yang tahu tidak apa itu namanya genangan? Genangan air tanah merupakan kandungan air yang berada di dalam tanah yang sudah melewati kapasitas lapang, sehingga genangan air salah satu faktor pembatas yang mempengaruhi proses fisiologis dan biokimia tanaman. Salah satu tanaman yang rentan sekali terhadap adanya genangan air yaitu tanaman hortikultura dan juga tanaman semusim, sehingga pertumbuhan tanaman tersebut akan terganggu dengan adanya genangan air tersebut. Tanaman yang mampu bertahan dengan kondisi tanah yang tergenang, yaitu tanaman tersebut dapat beradaptasi melalui adaptasi anatomi, morfologi, dan mekanisme metabolik. Dan terdapat dua kondisi tanaman yang tergenang. Pertama, hanya akar saja yang tergenang oleh air, dan yang kedua, seluruh tanaman tergenang oleh air. Dampak genangan air pada tanaman dapat menurunkan ketersediaan oksigen bagi akar tanaman dan juga mikroorganisme yang berada di dalam tanah. Tanah yang kekurangan oksigen akibat genangan air menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan tanaman dan juga produktivitas tanaman, sehingga tanaman tersebut menjadi layu walaupun ketersediaan air yang banyak. Hal ini melatar belakangi dilakukannya penelitian ini, sehingga diharapkan mendapatkan informasi mengenai perubahan sifat fisik tanah akibat adanya genangan air pada pertanaman pisang. Rumusan masalah terdapat pada poster ini ialah, yang pertama, apakah genangan air dapat mempengaruhi produksi pisang? Yang kedua, apakah terjadi perubahan sifat fisik tanah pada lahan budidaya pisang akibat adanya genangan air? Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan antara karakteristik sifat fisik tanah di lahan pisang yang terdapat genangan air dan lahan pisang yang tidak terdapat genangan air? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari poster ini ialah, pertama, kita mengamati faktor yang mempengaruhi terjadinya genangan air di sekitar tanaman pisang. Yang kedua, kita mengamati dan membandingkan perubahan sifat fisik tanah akibat adanya genangan air. Dan yang ketiga, kita mempelajari pengaruh genangan air terhadap perkembangan dan pertumbuhan tanaman pisang. Kemudian saya akan lanjut menjelaskan mengenai kerangka pemikiran dari poster penelitian ini. Sebelumnya kalian sudah mengetahui kan apa itu genangan air tanah? Nah, genangan air tanah ini penyebab dari air hujan yang mengalir tidak lancar ke saluran drainase, dan juga genangan air tanah ini akibat dari luapan saluran air yang melebihi kapasitas lapang, sehingga genangan air ini mengakibatkan perubahan sifat fisik tanah, kimia tanah, dan juga sifat biologi tanah. Perubahan sifat fisik tanah akibat adanya genangan air tanah yaitu, pertama, struktur tanahnya menjadi rusak, dan yang kedua, daya rekat agregatnya menjadi lemah. Sifat kimia tanah juga mengalami perubahan akibat adanya genangan air, seperti terjadinya reaksi reduksi lebih dominan. Yang kedua, unsur fosfor menjadi lebih tersedia, dan yang ketiga, terjadinya penurunan pH tanah. Sedangkan perubahan sifat biologi tanah akibat adanya genangan air tanah, yang pertama, terjadinya penurunan ketersediaan nitrogen, dan yang kedua, tanaman mengalami gejala klorosis kahar nitrogen. Pada poster penelitian ini lebih spesifik meneliti evaluasi sifat fisik tanah, seperti tekstur tanah, struktur tanah, permeabilitas tanah, dan juga bahan organik tanah. Hipotesis yang didapat dari poster penelitian ini apabila sudah dilakukan penelitian yaitu terdapat perubahan sifat fisik tanah akibat adanya genangan air tanah seperti tekstur tanah, struktur tanah, pH tanah, bahan organik tanah, dan juga permeabilitas tanah. Hipotesis yang kedua pada poster penelitian ini ialah genangan air ini dapat menyebabkan perakaran menjadi hitam sehingga pertumbuhan tanaman menjadi tidak optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di lahan kebun pisang rakyat di Kabupaten Tanggamus pada bulan Desember 2020 sampai dengan Februari tahun 2021. Setelah melakukan survei di lahan kebun pisang mas di Kabupaten Tanggamus, kemudian dilakukan analisa sifat fisik tanah yang dilakukan di Laboratorium Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Terdapat alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah
sodium heksafosfat, Aquades, KCl, K2Cr2O7, H2SO4, dan juga Fe2SO4 0,5N. Sedangkan alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sekop kecil, oven, plastik, ring sampel, pengayak tanah, timbangan digital, hidrometer, gelas piala, gelas ukur 500 ml dan juga 1000 ml, termometer, stopwatch, Erlenmeyer 500 ml, buret, statif, mixer, botol film, meteran, dan juga pengaduk, dan terakhir pH meter. Lalu, metode penelitian pada poster penelitian ini ialah penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap non-faktorial dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan. 3 perlakuan tersebut terdiri dari P1, yaitu kondisi tanah tergenang 3 hari, dan P2, kondisi tanah tergenang 5 hari, dan P3, kondisi tanah tergenang 10 hari. Kalian ada yang tahu tidak? Alasan penelitian ini lebih memilih rancangan acak lengkap dibandingkan tipe rancangan lainnya. Ada yang tahu? Jadi, alasan penelitian ini lebih memilih rancangan acak lengkap dibandingkan tipe rancangan lainnya yaitu yang pertama, rancangan percobaan ini yang paling sederhana, yang kedua, seluruh satuan percobaan dianggap homogen, dan yang ketiga, perlakuan dialokasikan secara acak pada seluruh satuan percobaan. Dalam poster penelitian ini juga terdapat tata letak satuan percobaan yang akan saya letakkan sebelah sini. Di penelitian ini kan terdapat 3 ulangan dan juga 3 perlakuan. Maka dibuat tata letak satuan percobaan yang sudah saya letakkan di sebelah sini. Tata letak satuan percobaan pada penelitian ini berbentuk seperti plot. Sehingga tata letak satuan percobaan pada penelitian ini terdapat 9 plot yang terdiri dari 3 ulangan dan juga 3 perlakuan. Variabel penelitian pada poster penelitian ini terdapat variabel utama dan juga variabel pendukung. Variabel utama dalam penelitian ini ialah tekstur tanah, struktur tanah, permeabilitas tanah, dan juga bahan organik tanah. Sedangkan variabel pendukung pada penelitian ini ialah pH tanah dan kerapatan massa atau yang sering disebut dengan bulk density. Sekian dulu presentasi poster yang sudah saya jelaskan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.